Matt bisa membantu? Oh, oke. Ya, nah ini. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 tentang Menara Babel, dari sudut pandang dunia pendidikan gimana? Bapak Ibu guru? Masih ingat Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 tentang Menara Babel, udah dibocorin. Tapi apa yang terjadi di dalam kisah itu? Saya mau membacakan untuk kita semua karena Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai dengan 9 itu adalah bagian dari seluruh rangkaian bacaan kita pada minggu ini bertepatan dengan hari Pentakosta, gitu ya. Adapun seluruh bumi pernah memiliki satu bahasa dan satu logat. Ketika orang-orang berangkat ke sebelah timur dan menemukan dataran di tanah Sinear, mereka pun menetap di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ya. Lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ya. Nah kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat atau ayat 3 sampai dengan ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang berada di Sinear Babel pada waktu itu pasca peristiwa air bah berkumpul ya, dan mereka berprakarsa untuk membangun sebuah menara. Dan itu kalau kita melihat dari sudut pandang dunia pendidikan maka kita akan senang. Ya kan? Karena orang-orang di Sinear ini, orang-orang yang mau mendirikan menara Babel ini sudah berprakarsa, punya kemauan untuk bekerja. Ayat yang ketiga, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ada kesadaran dalam diri mereka. Ada kemauan yang besar, mari kita membangun diri supaya maju. Dan memang peradaban pada waktu itu sudah mulai maju begitu ya. Itu pasca peristiwa air bah. Kalau kita membaca pasal 11 itu diapit pada peristiwa setelah air bah, Nuh dan anak-anaknya dan kemudian keturunan Sem, Ham dan Yafet seperti itu. Di samping kemudian pemanggilan Abraham pada pasal 12. Artinya orang-orang yang masih tinggal setelah peristiwa air bah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak terpaku pada apa yang terjadi sebelumnya. Mereka melihat ke depan. Ayo kita pindah ke sebelah timur, ke Sinear, gitu ya, tempat yang datar dengan tanah yang sangat subur, tidak ada batu-batuannya, cocok sekali untuk bercocok tanam dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kita buat menara. Ternyata peristiwa masa lalu juga masih mempengaruhi mereka, ya. Jangan sampai nanti kita habis lagi diterjang oleh air bah begitu ya. Jadi pengalaman masa lalu membuat mereka membangun menara yang tinggi supaya tidak kebanjiran lagi. Tetapi pengalaman masa lalu membuat mereka juga melihat ke depan. Yuk kita bangun tempat ini bersama-sama.
seperti itu. Ya, dan mereka bekerja keras. Mereka punya ambisi. Bapak Ibu boleh nggak sih seseorang punya ambisi? Boleh. Karena ambisi itu apa? Sesuatu yang mendorong gitu ya. Yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan apa yang menjadi tujuannya, untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Jadi memiliki ambisi tidak selalu negatif. Sejauh ambisi itu bisa dikendalikan. Sejauh ambisi itu dicapai dengan cara-cara yang benar. Ini mereka punya mimpi, orang-orang yang di Sinear ini. Mereka punya cita-cita yang sama. Mereka punya cita-cita bersama. Tempat ini harus menjadi tempat yang maju, peradaban dibangun sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa terus kemudian Tuhan mengacau balaukan tempat itu? Apa yang salah? Apa yang tidak pas di sini? Kalau kita setuju mereka adalah orang-orang yang mau maju, punya ambisi, mereka mau bekerja keras, salah nggak? Nggak salah. Tapi kemudian kenapa Tuhan mengacau balaukan mereka? Kira-kira apa alasannya? Kan di dalam ayat yang kelima begitu ya. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Allah turun menyelidiki gitu ya. Jadi bahasa ini, marilah kita turun itu ditujukan kepada diri Allah sendiri. Janjane apa sih yang dilakukan oleh anak-anak manusia itu? Yuk kita lihat dulu gitu sama-sama. Seperti itu. Sampai sejauh mana sih ambisi mereka? Kebablasan atau tidak? Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung menghakimi, tetapi yuk kita turun kita lihat dulu. Nah pertanyaannya kemudian kenapa Allah lalu mengacau balaukan mereka? Mengapa menjadi kacau? Kesalahannya terletak pada tujuan. Apa tujuannya? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang keempat, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Ada kesepakatan di antara mereka, bahasa yang dipakai Bapak Ibu kalau dilihat dalam tafsiran, mereka bukan hanya sekedar mau membangun menara, tetapi bagaimana mereka bisa menyamai yang ilahi. Bagaimana mereka bisa menjadi Allah begitu. Jadi tujuan itu ternyata keliru. Ada kesepakatan di antara mereka dengan bahasa, marilah kita mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Itu dalam pemahaman atau dalam pengertian sekarang ini ternyata mereka ada keinginan untuk memberontak dan menjadi sama dengan Allah. Peristiwa dalam Kejadian pasal yang ketiga seolah-olah terulang lagi. Mereka nggak belajar lagi dari pasal, misalnya pasal 5 ketika air bah kemudian mulai diturunkan gitu ya. Hanya segelintir orang kan yang diselamatkan gitu, seperti itu. Nuh dan keluarganya. Nah, mereka nggak belajar dari pengalaman masa lalu begitu. Mereka tidak belajar dari kesalahan nenek moyang mereka. Kita bangun menara yang tinggi sampai ke langit. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberontak kepada Allah, menjadi sama dengan Allah, atau bisa jadi mengintervensi yang ilahi untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua,
Mereka membangun nama atau kehormatan sendiri. Ya. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Ini mereka membangun menara itu untuk pride mereka sendiri, untuk kebanggaan mereka sendiri. Tapi ada tidak pelopor-pelopor dari mereka yang membangun menara Babel ini namanya disebutkan? Tidak ada satupun nama yang disebutkan. Menaranya mungkin jadi, kotanya yang belum jadi. Tapi orang-orang yang menumpuk bata demi bata itu disebutkan tidak? Tidak. Karena apa? Karena mereka membangun dengan keangkuhannya. Kami bisa kok. Mereka membangun dengan keangkuhannya. Berani lawan aku gitu ya, berani lawan gue gitu ya. Seperti itu. Istilahnya begitu. Tapi kita melihat bahwa kehancuran Babel itu tidak disebutkan nama-namanya. Oh, ternyata ini yang memprakarsai. Kalau air bah kan kita tahu ya namanya. Ya. Nuh diselamatkan karena Nuh mendengarkan. Sekalipun tidak masuk akal perintah itu, tapi Nuh mentaati perintah itu. Ditertawakan iya, tetapi Nuh jalan terus. Ya. Dia membangun bukan untuk keselamatannya sendiri, tetapi dia membangun atas perintah dan kehendak Allah. Orang-orang di Snear tidak seperti itu. Mereka mencari kebanggaannya sendiri, mereka mencari kehormatannya sendiri dengan keangkuhan atau kesombongan yang menyertainya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kekacauan terjadi, ya, atau campur tangan ilahi kemudian bisa kita lihat sehingga para pekerja itu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan, ya, oleh orang-orang yang bersama-sama dengan bekerja mereka, bersama-sama bekerja bersama dengan mereka. Tapi yang ketiga, tujuan mereka itu adalah melawan perintah Allah. Ya. Supaya kita tidak terserak. Supaya kita tidak tercampur baur dengan kehidupan yang lainnya atau dengan manusia-manusia yang lainnya. Supaya kita menjadi persekutuan yang aman di dalam, ya, seperti itu. Persekutuan yang memikirkan dirinya dan kehidupannya sendiri, seperti itu. Padahal Tuhan mengatakan penuhilah bumi. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukan berada di satu tempat saja, tetapi penuhilah berbagai tempat dengan keberadaanmu bersama dengan keluargamu. Bukan menjadi satu komunitas yang tertutup. Bukan menjadi satu komunitas yang hidup di menara gading. Karena itu kemudian Allah menyerahkan mereka dengan berbagai macam bahasa, gitu ya. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari ke-50 Pentakosta. Pada hari ke-50, ya, apa yang dijanjikan Yesus kepada para muridnya digenapi. Hadirnya atau dicurahkannya seorang penolong yang menuntun, membimbing, memimpin para murid untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di tengah-tengah dunia. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sebelum itu, gereja harus hati-hati jangan sampai, ya, harus hati-hati dan waspada terhadap segala keinginan, cita-cita dan tujuan. Jangan sampai gereja menjadi sama dengan Babel. Jadi kacau balau, tak terkendali, ya.
Jadi Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 mengingatkan kita gereja dipanggil bukan untuk hidup dan berdiri menjadi menara gading yang tidak mau tahu dengan kehidupan di sekitarnya. Jangan menjadi seperti Babel. Oleh karena itu penting bagi gereja untuk selalu mengingat bahwa gereja adalah karya Roh Kudus. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 itu memberikan penjelasan kepada kita. Sekali lagi, apa yang dijanjikan oleh Tuhan digenapi. Setelah 9 hari sebelumnya mereka bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus. Gereja jangan menjadi Babel, tetapi gereja harus mengingat bahwa gereja adalah karya Roh Kudus. Mulai dari 12 orang, ya, kemudian berkembang menjadi 3.000, semakin banyak sampai dengan hari ini. Gereja adalah karya Roh Kudus, bukan karya perorangan atau sekelompok orang. Ya, gereja adalah karya Roh Kudus, bukan karya satu orang atau sekelompok orang. Peristiwa Babel itu sebenarnya juga mau berbicara kepada kita tentang bagaimana mereka mau mengkultuskan diri mereka, mengkultuskan kelompok mereka. Gereja tidak seperti itu dan bukan seperti itu. Gereja adalah karya Roh Kudus. Kalau hari ini kita mengingat peristiwa turunnya Roh Kudus, maka kita mengingat keberadaan kita sebagai sebuah persekutuan yang terjadi karena karya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Ini yang perlu kita ingat, bahwa gereja adalah karya Roh Kudus. Ya, di mana Kristus menjadi kepalanya. Bukan pendetanya, bukan penatuanya, bukan pelayan-pelayannya, tetapi Kristuslah kepalanya. Dan kita ini adalah rekan-rekan yang dipanggil oleh Allah. Kita yang terlibat di dalam kita yang terlibat di dalam berbagai macam bentuk badan-badan pelayanan, wilayah, bakal jemaat, kita yang duduk sebagai pemimpin di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, gitu ya. Kita adalah rekan sekerja. Dan sebagai rekan sekerja, kita punya pemimpin. Dan itu adalah Kristus. Gereja adalah karya Roh Kudus di mana Kristus menjadi kepalanya. Kita yang dipanggil sebagai rekan-rekan kerjanya dipanggil untuk memperlengkapi dan membangun jemaat, bukan untuk memperlengkapi diri sendiri, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk merusak, bukan untuk menghancurkan, tetapi membangun jemaat sehingga mereka dewasa di dalam pengajaran, mereka siap untuk berperan serta dalam ikut ambil bagian melaksanakan misi Allah. Ya. Karena gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kristus. Itu yang diingatkan oleh Yesus di dalam bacaan Injil kita. Aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, hal yang kedua, gereja dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kesatuan yang utuh, bukan dalam kekacauan. Karena itu setiap orang yang dipanggil menjadi gerejanya perlu menjaga dirinya sedemikian rupa. Orang-orang yang menjadi bagian dari persekutuan, kesaksian dan pelayanan itu harus memperhatikan
bagaimana dia hidup. Jangan sampai timbul fitnah, jangan sampai menjadi batu sandungan. Dan itu yang dikritisi oleh orang-orang yang melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri para murid pada peristiwa hari ke-50 itu. Wah, mereka sedang mabuk anggur, mereka sedang bersenang-senang begitu. Bagaimana mereka bisa saling mengerti dan memahami satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau peristiwa Babel mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh teman-temannya, tetapi dalam peristiwa di mana Roh Kudus dicurahkan, orang jadi saling mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang harus diberitakan atau apa yang harus diperbuat oleh gerejanya. Dan mereka saling bahu-membahu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam kesatuan dan persatuan yang utuh, bukan dalam kekacauan. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa berjalan sendiri. Karena itu kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Ya. Dan itu yang dianugerahkan, diberikan Yesus kepada gerejanya. Seperti itu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Gereja harus selalu mengingat dan meminta tuntunan pertolongan Roh Kudus dalam melaksanakan panggilannya. Bersekutu, bersaksi, dan melayani, itu tugas gereja. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Roh Kudus. Bisa, tetapi akan menjadi kacau. Ya. Sejarah Babel menjadi pembelajaran bagi kita. Ya. Dengan kepandaian, dengan keterampilan, dengan kecakapan yang mereka miliki, ya, mereka mampu membangun menara, mereka mampu membangun kota, gitu ya, merintis sebuah kota. Tapi sayangnya itu terjadi tidak dalam tuntunan Roh Kudus. Akhirnya apa? Kacau. Masing-masing mencari kepentingannya sendiri, masing-masing menuliskan namanya sendiri di atas batu bata yang mereka tulis. Harapannya orang akan mengingat, tetapi sampai hari ini tidak ada yang mengingat satupun nama mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu SOP-nya harus selalu diperhatikan. SOP-nya harus dijalankan. Apa SOP-nya? Jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Perintah Tuhan yang mana? Saya mau mengatakan dalam 2 simpul besar. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Ya, itu perintahnya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kita akan menuruti suara Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus, dan selalu meminta hikmat Roh Kudus. Supaya bangunan ini atau hidup kita sebagai bagian dari tubuh Kristus itu semakin dewasa, semakin menunjukkan kearifan, semakin menunjukkan rahmat Tuhan bagi sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh mengingat kembali karya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk menjadi rekan sekerja dari Allah yang Esa itu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah perjuangan, tapi kita bisa berdiri
bukan karena kekuatan kita sendiri. Kita masih bisa melakukan banyak hal, bukan karena kecakapan dan keterampilan kita, tetapi karena kemurahan Roh Kudus. Kita masih bisa mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan, maka kita bersyukur pada hari ini. Melalui persembahan yang akan kita persembahkan gitu ya. Ucapan syukur tahunan. Kalau kita bisa, dan itu juga bukan karena kekuatan kita yang sudah bekerja keras demikian rupa, tetapi karena kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan kita diingatkan agar kita tidak menjadi Babel-Babel yang berikutnya, tapi kita benar-benar menjadi gereja yang sungguh-sungguh hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Paduan suara Guru Krista Gracia akan mempersembahkan